Selamat siang semuanya. Selamat datang di Creative Writing. Ya, oke. Em, ini pertemuan pertama kita ya di mata kuliah Creative Writing. Nah, di sini kita akan belajar tentang Creative Writing. Tapi untuk karena keilmuan Anda itu advertising, karena ilmu itu adalah DKV, jadi kita akan mengaitkan creative writing dengan advertising atau periklanan. Oke, tapi sebelumnya tentunya ya kan ini pertemuan pertama, tentunya Anda harus tahu dulu siapa pengajar Anda gitu kan. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kali ini ya. Jadi sebelumnya Anda tuh harus tahu dulu siapa pengampu Anda, siapa yang mengajarkan tentang creative writing, yaitu saya. Nanti saya akan jelaskan. Lalu nanti ada visi misi ya. Of course, visi misi itu penting sekali karena ini akan menjadi background Anda ketika Anda akan menghasilkan sebuah karya periklanan, desain periklanan. Oke, jadi setiap dosen itu pasti mereka menjelaskan tentang visi misi. Jadi ketika Anda mau menghasilkan sebuah karya itu selalu embedded dengan yang namanya visi misi. Oke. Lalu nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu creative writing, gimana sih cara apa yang akan Anda dapat selama satu semester ini, selama sekitar 4 bulan ya. Apa aja yang akan Anda dapatkan, terus learning outcome Anda apa, atau capaian pembelajarannya itu seperti apa, terus assessmentnya, sampai assessment pun saya akan jelaskan apa aja sih, bagaimana aja sih gitu. Nanti penilaiannya tuh apa aja, seperti apa, nanti saya akan jelaskan ya, because it is very beginning. Jadi setidaknya Anda tahu dulu gambaran ke depan tentang creative writing. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan tidak untuk awal? Belum ada, Mem. Oke, thank you. Alright, lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Oke, who think? Ya. Nah, ini dia. Jadi, dosen pengampu Anda atau dosen pengajar Anda untuk creative writing pada materi creative writing ini adalah Sri Nurbani ya. Tapi kebanyakan dosen dan mahasiswa itu memanggil saya Miss Bani ya. Jadi Anda boleh memanggil saya Miss Bani atau Ibu Bani gitu ya. Atau Ibu Sri, tapi agak-agak ini ya kalau Ibu Sri. Tapi terserah Anda lah enaknya kayak gimana. Oke. Ini kode dosen saya SNB. Jadi biasanya kalau misalkan di LMS ya, saya yakin Anda sudah familiar dengan namanya LMS, karena LMS itu adalah apa namanya flat dalam pembelajaran dalam perkuliahan ini, karena kan kita online nih ya, masih COVID, jadi kita masih online. Oleh karena itu media pembelajaran itu menggunakan LMS, dan saya yakin Anda sudah very familiar dengan namanya LMS. Oke, jadi di LMS itu tidak akan menyebutkan nama saya gitu, siapa pengampunya, nggak akan nama Sri Nurbani, tapi di sana lebih ke kodenya gitu. Jadi kode saya SNB. Jadi ketika misalkan Anda ada mata kuliah apa, terus misalkan advertising dan media dasar, saya mengajar di sana. Atau nanti mungkin misalkan jadi pembimbing TA Anda, mungkin di sana misalkan dosen pembimbingnya SNB gitu. Nah, SNB itu berarti recognize-nya saya Sri Nurbani. Oke. Saya di sini ya di Telkom University University di DKV itu saya coordinator. Saya membawahi atau mengkoordinatori beberapa mata kuliah. Yang pertama adalah creative writing, ini ya mata kuliah ini dikoordinasi oleh saya membuat RKS juga. Terus yang kedua itu adalah copywriting, jadi nanti Anda akan ketemu saya lagi di copywriting ya, di copywriting. Jadi copywriting itu lebih, kalau creative writing itu lebih bagaimana Anda menulis kreatif, untuk menulis kreatif. Sementara kalau copywriting itu lebih mendalam lagi tentang penulisan di sebuah iklan. Oke, nanti akan menyangkut medianya dan segala macam. Tapi kalau creative writing itu hanya sekedar stok bahasa verbal yang kita bisa jurusin kemana gitu. Terus selanjutnya saya itu adalah koordinator advertising dan media dasar ya. Terus saya juga koordinator international class. Saya juga dosen wali ya, dosen wali dari DKV advertising angkatan 41. Lalu saya juga dosen wali dari kelas internasional angkatan 43, oke, atau 2019. This is my contact number, ladies and gentlemen. Jadi kontak nomor saya adalah 0853 48 28 1367. Saya yakin Anda pasti akan membutuhkan kontak number ini, karena nanti ketika kita proses belajar mengajar itu pasti ada yang namanya share informasi, sharing informasi atau apapun itu biasanya saya ke WA dulu ya, ke WA number dulu baru share ke LMS gitu. Jadi kalau WA kan lebih personal langsung. Kalau LMS kan harus buka dulu LMS-nya gitu kan. Kalau WA kan setiap waktu itu gadget itu on your hand gitu. Jadi lebih efektif kalau misalkan ngasih informasi atau apapun. Keep, dan Anda harus masuk ke grup WA kelas kita. Oke, okay? This is my email, ladies and gentlemen. Email saya paniellen@telkomnesa.ac.id. Jadi
suatu saat nanti Anda pasti membutuhkan, hubungi saya office hour ya for consultations dari jam 8 sampai jam 5 sore ya. Kalau lebih dari itu Anda masih bisa boleh menghubungi saya, tapi perhaps slow respon gitu ya. Dan weekend juga sebenarnya Anda masih bisa, kalau misalkan ada perlu yang urgent banget untuk hubungi saya boleh, tapi mungkin slow respon gitu ya. Kalau office hour pasti saya high respon gitu. Oke, lanjut ya. Nah, itu tadi mengenai dosen pengampu Anda atau dosen creative writing Anda. Jadi, segala sesuatu tentang dosen pengampu atau pengajar creative writing ini itu sudah saya jelaskan. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa di luar sana, Anda bisa nge-WA saya. Oke. Nah, ladies and gentlemen, kita sekarang beranjak ke kali Anda ketahui ya tentang visi dari gunanya untuk apa? Gunanya untuk selalu mereminding Anda ketika Anda mau menghasilkan sebuah karya di cafe gitu. Nah, visi saya kait positionnya atau unique selling point atau kelebihan. Jadi keunikan apa sih yang dimiliki oleh DKV? Jadi visi DKV itu adalah lulusannya itu dia bisa menghasilkan sebuah karya desain yang berdasarkan pada ICT. Jadi ketika Anda mau menghasilkan sebuah karya itu harus selalu touch dengan harus selalu berhubungan, harus selalu ada ICT-nya di sana. Terus cirinya itu yaitu lulusan DKV Telkom University itu adalah kearifan lokal. Jadi di sana ada kearifan lokalnya. Jadi deals with our cultures gitu. Jadi you know what kita itu ya, negara Indonesia itu sangat kaya sekali dengan kebudayaannya ya. Jadi sangat seksi sekali, kalau saya bilang seksi itu di setiap karyanya itu selalu melibatkan gitu dengan kearifan lokal itu suku aja itu satu properti itu nggak akan habis loh kreativitas Anda di dalam atau karya Anda. Oke, yang selanjutnya adalah pusat kreatif benar, ladies and gentlemen. Jadi DKV Telkom University itu keren kalau terbudaya gimana Anda bisa menjadi sini gitu. Nah, yang tiga ini ladies and gentlemen ya, teman-teman sekalian, yang jam istilah dari advertising atau periklanan ini adalah USP atau unique selling proposition-nya DKV Telkom University ya. Oke. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sekarang misi. Apa sih misi DKV itu? Misi DKV S1 Telkom University itu? Nampaknya lagi loading ya. Jadi misi kita itu ada 3. Yang satu melakukan pengajaran, ya. Yang kedua adalah melakukan penelitian, dan yang ketiga itu adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ketiga yaitu desain komunikasi visual, ladies and gentlemen ya. Jadi di sini melakukan pendidikan yang harus berdasarkan pada ICT, creative learner, dan juga budaya Nusantara. Penelitian, tapi juga kita juga harus bisa rally. Jadi apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari, apa yang kita karena di essential atau kepada atau dapat mensejahterakan umat manusia. Tujuan dari Prodi menghasilkan solusi itu SD. Oke. Nah, ini itu di akhir ya, ditugasi creative bener. Oke, writing ya. Apa sih creative writing? Terus dia ada di semester berapa gitu ya. Nah, creative writing itu adalah mata kuliah yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi DKV ya, khususnya peminatan advertising, karena kalau di peminatan lain tidak ada. Kan ciri khas agar mahasiswa nih mempunyai kemampuan spesifik di bidang menulis kreatif sebagai penunjang mata kuliah lain yang ada di program DKV ini ya, khususnya yang desain komunikasi visual. Oke, nah ini adalah identitas mata kuliahnya ya. Jadi perhatikan ya, kode mata kuliah itu penting. Oke, jadi ketika Anda mau nanti ujian misalkan UAS itu harus dilihat dulu, oh kode mata kuliahnya ini gitu. Karena setiap mata kuliah itu punya kode tersendiri. Oke, SKS-nya 3 SKS. Jadi di sini 150 jam ya. 150 menit ladies and gentlemen kalau misalkan 3 SKS. Oke, ada di semester 7. Nah, ini semester terakhir. Jadi nanti akan embedded dengan ini tugas akhir Anda gitu. Jadi tugas akhir Anda apa, lalu diintegrasikan dengan creative writing. Jadi ketika Anda menghasilkan sebuah karya itu sudah terintegrasi dengan creative writing-nya di sana gitu. Ini ada di tahun ajaran 2020. Oke. Lalu kita ke ini urgensi. Nah, kenapa sih creative writing itu perlu di peminatan advertising ini? Nah, urgensi mata kuliah creative writing adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib ya pada peminatan advertising guna menunjang skill mahasiswa atau lulusan dalam dunia periklanan. Karena dalam dunia periklanan atau advertising, komunikasi verbal dan visual dapat saling menguatkan. Anda lihat aja ketika Anda buka misalkan ya, atau misalkan gini, Anda mau melihat sebuah poster iklan atau sebuah iklan tapi dia tidak ada kopinya. Bayangkan saja. Visual aja misalkan ya. Nah, yang nama visual itu bisa setiap kepala itu pasti akan berbeda, berimajinasi tersendiri sehingga akan berbeda pesannya gitu. Nah, oleh karena itu agar persepsinya sama ya. Karena mungkin gini, ketika saya melihat suatu gambar dan tidak ada kopinya, persepsi saya A. Mungkin Faris bisa aja B. Mungkin misalkan Dani bisa aja B gitu, atau misalkan Hasna bisa aja C.
itu kan berbeda-beda. Lain halnya ketika, nah ini sebenarnya yang berbeda itu di dalam advertising itu nggak bagus, karena kalau dalam periklanan itu pesannya itu harus sama. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuat iklan dan pesan yang diterima oleh si layak sasaran itu harus sama. Nah, oleh karena itu agar pesannya sama nih antara si pembuat iklan dan si penerima iklan itu itu salah satunya bisa disolusikan solusinya itu bisa melalui copy atau bahasa verbal atau teks ya gitu di dalam poster iklannya itu. Ya, jadi bahasa verbal dan bahasa visual itu dapat saling menguatkan dalam periklanan kayak gitu ya. Deskripsi mata kuliah. Nah, mata kuliah ini membahas tentang dasar penulisan kreatif. Diharapkan nih mahasiswa mampu menulis kreatif baik untuk tulisan di offline ya maupun di online yang akan mendukung pada pembuatan narasi atau sebagai media dalam menginformasikan maupun mempromosikan suatu produk lewat media tulisan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa era digital atau era internet sekarang ini sangat mempengaruhi yang namanya dunia periklanan ya. Oleh karena itu creative writing sangat dibutuhkan di sini karena akan menunjang periklanan dalam penulisan atau dalam bahasa verbalnya sebuah iklan ya. Tidak hanya bahasa visual tapi verbalnya pun perlu itu gitu. Oleh karena itu creative writing mata kuliah wajib yang ada di DKV Telkom University ini. Oke. Nah, ini adalah capaian pembelajarannya. Jadi capaian pembelajarannya itu ada 3, ladies and gentlemen. Jadi di sini capaian pembelajaran mata kuliahnya itu ada 3 aja atau kita sebut dengan course learning outcome ya. Jadi yang pertama adalah mampu memahami dan menjelaskan. Jadi mampu memahami dan menjelaskan creative writing, poem atau panduan bahasa. Nah, kalau dulu kan bilangnya EBI, tapi sekarang udah ganti lagi kan ininya istilahnya poem namanya. Lalu ada kalimat, lalu ada paragraf dan essay. Nah, untuk course learning outcome yang kedua atau capaian pembelajarannya yang lain itu adalah mampu menganalisis dan mengidentifikasi makna kata, ragam tulisan, game words, gaya bahasa, teknik menulis kreatif gitu. Nah, yang ketiga nih di course learning outcome yang ketiga itu ada capaian pembelajaran yang ketiga itu adalah mampu menerapkan atau menghasilkan karya secara mandiri yang memenuhi kriteria menulis kreatif dan mempresentasikan di dalam kelas. Nah, di sini kan harus berjenjang ya kalau misalkan dalam pembelajaran itu. Jadi yang pertama itu Anda tahu dan paham dulu tentang creative writing. Setelah Anda tahu dan paham, lalu Anda bisa menganalisis karya creative writing ya. Karena tahapan analisis itu lebih tinggi dari tahapan tahu gitu. Jadi tahapan pertama yang dari quite basic ya, dasar itu mengetahui dan memahami, lalu masuk ke tahapan analisis, lalu masuk ke tahapan mampu membuat karya gitu ya, mampu menciptakan karya atau menerapkan karya kayak gitu. Jadi kita berjenjang ya, ladies and gentlemen gitu. Nah, apa sih materi apa aja dan kita akan kayak gimana nanti gitu ya. Nah, di sini ada 10 pokok bahasan ya yang nanti akan Anda pelajari di setiap minggunya. Jadi yang pertama itu adalah mampu memahami dan menjelaskan tentang creative writing. Jadi sebelum Anda belajar lebih dalam lagi tentang creative writing, tentunya Anda harus tahu dulu terminologi tentang creative writing. Apa itu creative writing, prinsipnya seperti apa, gunanya apa, terus jenis-jenisnya apa. Nah, itu Anda dipelajari di awal-awal, karena nggak kenal maka nggak sayang ya, nggak kenal maka nggak tahu gitu. Oleh karena itu Anda dikasih tahu dulu, baru nantinya akan lebih tahu dalam lagi tentang mata kuliah ini. Oke. Lalu di pertemuan kedua ada membahas tentang poem, lalu ada menjelaskan tentang kalimat, ada paragraf, lalu pertemuan selanjutnya ada tentang makna kata, tentang identitas ragam tulisan, lalu tentang game words, lalu tentang gaya bahasa, lalu menulis kreatif. Nah, di akhir-akhir itu pertemuan 13 dan 14 ya, itu Anda membuat sebuah karya. Jadi di sana ada proses asistensinya ya, ada proses asistensinya. Nah, di sini selama 14 kali pertemuan itu ada 3 capaian pembelajaran seperti itu, dan tahapan-tahapannya itu mengetahui, menganalisis dan mengaplikasikannya atau menerapkannya. Oke. Itu adalah capaian pembelajarannya. Nah, sekarang kita ke penilaian. Nah, ini juga penting sekali. Ini cukup penting bagi Anda karena ketika Anda mau ini bisa jadi bahan pertimbangan Anda ya, gitu. Ketika Anda mau mempelajarinya gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah bentuk asesmennya itu adalah quiz. Jadi nanti saya akan membuat nanti Anda akan disuguhkan oleh 2 quiz ya. Jadi ada quiz 1 dan quiz 2 ya. Nah, kuis 1 itu ada di capaian pembelajaran 1 atau CLO 1 ya. Kuis 2 itu ada di course learning outcome yang kedua gitu. Jadi
di tahapan-tahapannya nanti kuis dan kuisnya itu bobotnya itu adalah 5%. Jadi masing-masing 5%. Jadi bobot kuis ini itu adalah 10%. Kuis pertama untuk 5%, kuis kedua 5%, dan masing-masing capaian pembelajarannya itu satu dan capaian pelajaran kedua. Yang kedua yaitu tugas. Nah, ya, jadi bentuk asesmen yang kedua itu adalah tugas. Remember ini apa sih namanya, tugas itu ada dua ya, jadi ini menyangkut ketiga-tiganya di learning outcome yang pertama, jadi tugas satu di learning outcome yang pertama, tugas dua di capaian pelajaran kedua, dan tugas tiga di capaian pelajaran yang ketiga. Nah, 10%, tugas dua itu 10%, nah tugas tiga itu 35%. Ya, tugas 3 itu 35%. Oleh karena itu ini harus menjadi concern Anda, jadi jangan sampai Anda ada 55%. Nah, ini sangat besar sekali. Oleh karena itu Anda tuh harus concern ke dalam tugas ini ya, dan tugas ini ada di semua learning outcome atau semua capaian pembelajaran gitu, jadi don't miss it. Lalu yang terakhir adalah ujian ya, UAS dan UTS. Kalau UTS itu 20% gitu loh gitu. Oke, jadi semuanya 100%. Oke, jadi kuis 10%, tugas 55%, sementara ujian. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan sekilas tentang creative writing, ladies and gentlemen. Nah, creative writing itu kayak gini. Creative writing kalau kita ibaratkan itu kayak naik motor ya. Anda naik motor bukan berarti Anda mau jago, Anda mau jadi itu kan? Bukan berarti Anda harus jadi pembalap kan? Enggak kan? Ya enggak, Faris? Ya betul, Mem. Kita nggak harus Ya seperti kan? itu. Sama dengan creative writing. Ketika Anda belajar creative writing ini, ya, setidaknya Anda tahulah gitu bagaimana creative writing itu. Setidaknya Anda tahulah bagaimana sebuah tulisan yang kreatif ini, creative writing ini. Jadi tidak menuntut Anda untuk jago menulis, enggak juga sih sebenarnya gitu. Jadi setidaknya Anda tahu tentang sebuah tulisan yang kreatif. Sama Anda harus jadi pembalap gitu. Nah, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Lalu ada kan creative writing itu kan kreatif sama writing. Nah, apa itu menulis atau writing itu apa? Menulis itu adalah mengetik huruf menjadi kata-kata, kemudian kata-kata tersebut disusun menjadi kalimat, dan susunan kalimat menjadi paragraf. Sangat oke. Tapi ya kan ada tahapan belajarnya nanti. Oke. Menulis yang baik adalah menulis yang menjadikan tulisan sebagai mediumnya. Apa itu pengertian kreatif? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya, kreatif itu adalah menurut KBBI memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan, bersifat daya cipta, pekerjaan yang menghendaki kecerdasan imajinasi, sederhananya menciptakan tulisan yang bermuatan imajinasi dan memanfaatkan kecerdasan dalam proses penciptaannya. Nah, aspek dalam creative writing berupa di luar kebiasaan, authentic, original, khas, berkarakter, out of the box, dan lain sebagainya. Oke. Dan beberapa hal itu ada beberapa poin ya. Anda harus tahu hakikat menulis karena itu menjadi motivasi Anda ketika Anda menulis. Yang pertama adalah bentuk komunikasi. Yang kedua adalah proses pemikiran. Yang ketiga adalah komunikasi yang berbeda dengan bercakap-cakap, lalu ragam alat-alat penjelas serta aturan ejaan dan tanda bahasa. Jadi di sini juga nanti kita akan belajar tentang ejaan dan tanda baca ya. Terus komunikasi ya. Jadi ini adalah hakikat dari keterampilan menulis. Lalu ada yang namanya manfaat, tadi menyambungkan dari kata lalu menjadi kalimat atau menjadi paragraf. Enggak, tapi juga ada manfaatnya gitu. Jadi itu bisa menambah wawasan Anda. Menulis bisa juga penulis belajar tentang sesuatu. Jadi kalau misalkan Anda kan menulis itu perlu baca dulu ya. Nah, dengan baca berarti kan Anda jadi tahu sesuatu yang tadinya nggak tahu jadi nggak tahu gitu. Terus menyusun gagasan secara runut dan sistematis. Kalau Anda sering menulis itu akan terlatih. Of course ya, menulis menjadikan penulis belajar secara aktif. Karena kan kalau menulis kita butuh baca. Oleh karena itu kita akan tergerak untuk membaca. Itu salah satu yang terencana akan membiasakan penulis berpikir dan berbahasa secara tertib ya. Of course, jadi dengan banyaknya menulis itu akan tujuan kedua sebagai altruistik, ada persuasif, ada informational, ada pernyataan diri, ada kreatif, ada pemecahan masalah. Nah, ini adalah tujuan-tujuan menulis ya. Jadi tergantung kita menulis untuk apa gitu. Karena nggak mungkin kan kita menulis nggak ada tujuannya gitu. Walaupun misalkan kita ke restoran, kita kan biasanya kalau misalkan order cuma nulis menu kan, tapi itu ada tujuannya untuk apa? Untuk ini apa namanya, pernyataan gini, jadi untuk ini apa, mengorder atau memesan gitu kan, memberikan informasi kepada si pelayan untuk memberikan atau menyuguhkan pesanan yang kita pesan tadi, yang kita tulis tadi. Oke. Nah, Anda juga harus tahu prinsip-prinsip dalam menulis kreatif ya. Di sini nanti kita akan belajar tentang belajar tentang prinsip menulis ini menurut ahli ya. Oke. Ada 10. Lalu menulis blog nih ya. Jadi 3 elemen menulis kreatif dalam blog. Penulisan kreatif di industri periklanan gimana sih? Nah, naskah kreatif pada bidang periklanan seperti tagline, headline, body copy, storytelling, dan banyak lagi. Nah, nanti ya pengetahuan tentang creative writing itu harus bisa Anda refleksikan ke dalam sebuah karya periklanan. Karena di sini
jurusan Anda itu adalah DKV advertising, peminatan advertising atau periklanan, otomatis creative writing itu diarahkan ke yang lebih ke advertising atau periklanannya. Gitu ya. Alright. Nah, di sini ada penerapan menulis kreatif. Ada cara menulis abstrak, cara menulis makalah, cara menulis artikel jurnal, menulis proposal, cara menulis laporan, gitu. Lalu, aspek dalam menulis kreatif ada daya tarik, bobot, inovatif, original, menulis dan kreatif. Jadi, ada yang namanya menulis kreatif sama mencari dari mana datangnya ide ya supaya dapat ditulis. Nah, menulis dan kreativitas itu Anda bisa mencari inspirasi menulis itu dari membaca, menonton, bermain game dan jalan-jalan, dan sebenarnya masih banyak lagi. Mungkin bagi orang it kinds of leisure, mungkin bagi orang ini kayak me times-nya, tapi bagi penulis ini adalah productive time-nya gitu. Ya. Jadi sebenarnya hal-hal kayak membaca, menonton film, bermain game, berjalan-jalan itu kayak yang it just only wasting gitu. It just only me time gitu, bukan productive times gitu. Hal itu berbeda ketika bagi seorang penulis gitu. Justru yang hal-hal ini justru ini adalah sesuatu yang produktif yang bisa dijadikan bahan untuk menulis, yang bisa dijadikan inspirasi untuk menulis gitu ya. Oke. Nah, itulah tadi sekilas tentang pertemuan pertama ya, karena pertemuan kedua kan kita beda lagi, ketiga beda lagi, keempat beda lagi. Oke. Nah, ini adalah ini adalah referensinya ya, yang tadi yang sudah. Thank you and for the question and answer. Yuk, ada pertanyaan sejauh ini sekilas tentang kreatif? Saya punya 2 pertanyaan, Mem. Yes, Faris, Ini silakan. sih hubungannya sama penulisan ya, Mem. Kenapa ya? Jadi stuck gitu ya, punya ide terus tiba-tiba kita stuck di situ doang, pas kita udah habis gitu penulisannya, terus tiba-tiba pas kita mau lanjut lagi susah gitu, Mem. Soalnya idenya cuma sampai situ doang. Itu gimana ya, Mem, kira-kira untuk mengantisipasi? Ya, itu namanya writing block. Oke. Itu namanya writing block ya. Nah, ada beberapa cara untuk menghindari atau ada beberapa cara untuk mengeblok writing block ini gitu. Ya. Oke, nanti mungkin itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, Faris ya. It's quite interesting questions karena emang ini yang selalu dihadapi oleh seorang penulis kayak gitu. Ya. Oke, Mem. Ya. Thank Oke. you, Mem. Thank you, ladies and gentlemen. Karena waktu kita sudah habis, nanti pada pertemuan berikutnya lagi saya akan membahas tentang materi-materi selanjutnya ya. Oke.